Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemuliaan salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, jemaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan insyaallah. Pada malam ini kita akan membahas tentang adabun nasihat, yaitu adab ketika kita memberi nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dinu nasihat. Agama ini adalah nasihat. Artinya seluruh sendi-sendi agama semuanya nasihat. Makanya orang ketika beragama bertambah-tambahlah kebaikannya, karena semua yang diajarkan dalam agama adalah nasihat. Oleh karena itu, perlulah kita tahu bahawa nasihat itu salah satu kebaikan. Namun ketika sebuah nasihat disampaikan dengan cara yang buruk, maka nasihat itu menjadi buruk walaupun isinya baik. Dan sebuah keburukan disampaikan dengan cara yang baik, maka keburukan itu dianggap kebaikan walaupun buruk. Makanya keburukan yang diulang-ulang kadang-kadang dianggap menjadi kebenaran. Oleh karena nasihat itu baik, dan agar bermanfaat menjadi baik, itu perlu cara, perlu metode, perlu adab agar nasihat itu bermanfaat dan menjadi sebuah kebaikan. Nah, itu yang perlu kita pelajari kembali, bagaimana adab-adab dalam memberi nasihat. Baik, yang pertama, adab pertama adalah an-niyatus salihah. Ketika memberi nasihat agar berpahala, maka luruskan niat. Berilah nasihat benar-benar hanya karena Allah. Jangan ada harapan untuk dipuji oleh manusia. Jangan berharap dengan memberi nasihat kita seakan-akan dianggap menjadi pahlawan. Jangan berharap ketika memberi nasihat kita akan menang pilkada 2024, ya, supaya orang tahu Masya Allah dia nasihat di mana-mana. Kalau harapan itu muncul di hati, maka semua nasihat kita hanya mengalir di lisan, tapi tidak tercatat dalam catatan pahala. Akibat bukan karena Allah. Makanya dinasihati oleh para ulama, berilah nasihat
hanya benar-benar karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita dalam semua urusan. Dalam semua urusan, termasuk memberi nasihat. Jangan sampai ada sembahan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua nasihat kita lakukan hanya berharap materi, berharap manusia menganggap kita orang saleh, kita dimasukkan foto kita dalam jajaran foto para ulama, itu harapan kita dengan memberi nasihat, maka kita tidak mendapatkan apapun dari Allah. Kita hanya dapat foto itu saja. Kita hanya dapat pujian dari manusia saja, tapi tidak dapat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu rugi, sebenar-benarnya rugi. Nah, ini nasihat pertama untuk kita. Kalau ingin memberi nasihat, lakukanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya adab yang kedua, taqdimun nasihah lil muslim hatta walau lam yatlubuha. Disunnahkan, bahkan bisa mencapai derajat wajib, memberi nasihat sesama muslim walaupun tidak diminta. Jadi memberi nasihat itu tidak harus diminta. Ada sebahagian orang memberi nasihat kalau diundang untuk menjadi penceramah, diundang untuk memberi tausiah, baru dia memberi nasihat. Tapi ketika dia menemukan kemungkaran di depan matanya, dia tidak memberi nasihat. Sehingga banyak hari ini ulama yang diam ketika kemungkaran terjadi, tapi begitu lantang berbicara ketika diundang. Jadi ini kadang-kadang bicara ketika diundang, tentunya yang mendengar hanya sekelompok, dan bisa jadi yang dengar memang orang yang sudah baik-baik, yang dengar khutbah Jumat, yang jak Jumat, yang hantam jak Jumat, tidak pernah dengar khutbah Jumat, yang sering dimarah-marahi sama khatib, yang baik-baik, yang ikut pengajian, yang ahli salat jamaah, yang tidak pernah salat, tidak pernah dengar nasihat. Makanya menasihati itu tidak mesti diminta. Lakukan ketika melihat kemungkaran. Dan ini sekarang yang hari ini sudah langka. Orang enggak berani nasihat lagi, Pak. Karena terlalu banyak undang-undang yang menjegal. Maka sungguh luar biasa kalau ada orang yang berani mencegah kemungkaran di saat zaman fitnah ini berlaku. Itu luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman ketika seseorang berzina, maka orang alim yang melihat perbuatan zina itu lalu menasihati orang berzina, kalau mau berzina jangan di sini. Itu nasihat di akhir zaman. Cari tempat lain, berzinalah di balik tembok. Itu begitu bunyi hadis. Berzinalah di balik tembok. Jadi bukan memangkas zinanya, tetapi menyuruh agar jangan zina di depan orang. Kalau mau berzina, cari kamar, cari hotel. Itu nasihat di akhir zaman. Kalau dulu mana ada zina, ada saksi, lapor, lalu cambuk atau rajam. Tidak ada nasihat jangan berzina di sini, karena tetap itu di sana, di sini tetap dianggap adalah zina. Kan begitu hari ini kejadiannya. Maka orang hari ini susah menasihati, terlalu keras menasihati. Kadang-kadang di antara jamaah ada intel, diam intelnya, enggak ngomong apa-apa, Pak. Lalu besok ustaznya dipanggil ke Polres. Dari mana tahu? Dari intel.
apalagi ditambah ada video, bukti lengkap. Maka yang hari ini berani ngomong untuk menasihati, kadang-kadang resiko besar. Tapi begitulah perjuangan. Makanya sehebat-hebat nasihat adalah di depan kezaliman. Qaulul haq inda sultanin jair, kata Rasulullah, sehebat-hebatnya jihad, afdalul jihad, iaitu berani memberi nasihat di depan raja yang zalim. Itu sehebat-hebatnya jihad. Bapak, kalau pernah baca tentang riwayat Imam Nawawi yang diusir dari tanah Syam, terpaksa balik kampung ke Nawang. Jadi di Damaskus, saya lupa nama raja yang berkuasa ketika Imam Nawawi, musim paceklik, rakyat kelaparan. Dan waktu itu ada isu besar bahwa akan terjadi serangan besar-besaran dari bangsa Tartar. Kemudian raja mengumpulkan seluruh ulama, dan raja berdiskusi dengan ulama. Tujuan raja ingin mengatakan, kita harus mengutip pajak dari rakyat untuk membeli peralatan senjata perang untuk menghadapi pasukan yang akan menyerang. Termasuklah ulama yang diundang Imam Nawawi. Semua ulama di waktu itu terdiam, tidak berani membantah, karena raja dikenal dengan raja yang lumayan diktator pada waktu itu. Lalu Imam Nawawi tiba-tiba memberi sanggahan. Kata beliau, wahai raja, tidak layak rakyat sedang terjepit di musim paceklik, lalu kita kutip pajak dari mereka. Selayaknya untuk biaya perang ini, kita tidak mengutip dari rakyat, tapi kita kutip dari para pejabat istana. Itu usulan Imam Nawawi. Kita kutip dari pejabat istana dengan mengurangi gaji para pejabat istana. Jadi jangan rakyat yang dibebankan lagi. Ketika beliau mengucapkan itu, lalu kemudian raja berubah merah wajahnya, menahan marah. Lalu dia mengatakan, wahai imam, tidak layak engkau berbicara di sidang ini, di majlis ini seperti begitu. Lalu dia mengatakan perkara-perkara bahwa pejabat-pejabat itu tidak mungkin dikutip, segala macamlah urusannya. Lalu Imam Nawawi mengatakan, kalau tidak layak kita kutip dari uang negara, dari uang pejabat negara, maka lebih tidak layak kalau para ulama diam di atas kezaliman ini. Dia menyindir semua ulama yang lain, seakan-akan beliau ingin mengatakan, pekan kai mau akah mandu. Begitu Pak, ulama dulu yang betul-betul ulama, ketika kezaliman terjadi, dia di depan, bukan di belakang, kendam kantu, geduk-geduk, cuma teken-teken saja. Dia di depan. Sehingga raja saking marahnya diusir Imam Nawawi, diusir dari tanah itu. Jangan tinggal di sini lagi. Imam Nawawi pulang, akhirnya berdiam di kota Nawa. Disitulah disebut dengan An-Nawawi. Jadi semua ulama merasa bersedih dengan kepergian Imam Nawawi, sampai mereka mengatakan ke raja, tolong kembalikan Imam Nawawi karena kami menyadari bahwa dialah guru kami, dialah tempat kami bertanya. Lalu kemudian mereka diizinkan menjemput Imam Nawawi kembali, tapi kemudian Imam Nawawi mengatakan, selama raja itu, saya lupa namanya dalam kisah itu, nama rajanya, selama raja itu masih berada di singgasananya, demi Allah aku tidak akan kembali ke kota itu.
Tayamumnya tingkat keruh Imam Nawawi, padahal belum nikah. Dia belum menikah, meninggal beliau umur 45 tahun. Meninggal umur 45 tahun, tidak sempat menikah, disibukkan dengan menuntut dan berbagi ilmu. Tapi masalah nasihat, beliau memberi nasihat di tempat yang disesuaikan dengan kebutuhan nasihat. Itu nasihatnya para ulama. Jadi jangan mengira bahwa memberi nasihat itu hanya ketika diundang. Paling kurang kita kalau melihat isteri kita, anak gadis kita memakai celana ketat, itu jangan tunggu isteri mengatakan, bang, nasihati mama lah. Jangan sampai tunggu itu. Biasa pereh kalimat nasihati mama. Kalau dia pakai celana ketat, yang mak-mak harus kita hilangkan, kalimat mak-mak itu harus kita hilangkan itu dalam nasihat. Artinya kita harus benar-benar menasihati terutama keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita kadang-kadang tidak sadar, Pak. Kita baik ahli salat jamaah. Tapi kadang-kadang anak kita, isteri kita, mereka yang mengajak kita ke neraka. Akibat apa? Maksiat yang kita biarkan. Maka nasihati dan harus berani nasihat. Jadi jangan sampai gara-gara anak melarikan diri sekali dari rumah, lalu kita mengatakan, saya tidak berani nasihat lagi. Pernah saya nasihat, dia melarikan diri dari rumah. Takut kalau saya nasihat lagi, pelung-pelung kata. Akhirnya tidak ada nasihat di rumah kita. Anak-anak pulang malam, jam 2, main game judi online, duduk di kedai kopi, dengan kopi pancung, wifi 24 jam, yang porno kadang-kadang dilihat. Kita enggak berani nasihat. Inilah, tunggu nanti. Yang tidak berani menasihati, tunggu nanti Allah akan langsung membalas semua kelalaiannya. Jadi ini berdasarkan hadis bahwa Rasulullah mengatakan, man ra'a munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, cegahlah dengan tangan. Maksud tangan di sini kekuasaan, bukan dengan langsung tampar, kekuasaan. Otomatis kalau dalam satu kampung, nyan payah koordinasi dengan kecil. Bapak kalau melihat kemungkaran, kalau datangin sendiri, itu bisa jadi bermasalah. Apalagi sendiri, datang ke kedai kopi, orang sedang main judi, lalu kita lakukan sendiri, bisa jadi dia karena melihat sendiri, dia lawan. Terjadilah hal yang tidak diinginkan. Tapi lapor dulu kepada penguasa, lapor kepada Pak Kecil, lapor ke Tuha apa, bersama-samalah. Itulah yang disebut dengan yad, dengan tangan. Kalau sudah Pak Kecil turun, urusannya beda. Begitu berurusan dengan negara. Berani melawan, efeknya berbeda. Jadi maksiat itu dicegah dengan kuasa. Yang pertama, tidak sanggup, ternyata lebih hebat backing orang itu daripada backing kita. Tidak sanggup, dengan lisan. Di situ nasihat disuruh keluarkan, dan enggak usah minta kapan dikasih waktu untuk tausiah. Di situ langsung kita nasihati. Tidak bisa juga baru masuk ke level iman yang paling rendah, yaitu dengan hati. Dengan hati itu, ya otomatis kita menyatakan bahwa kita tidak ikut dengan maksiat itu dengan hati. Tapi kita sudah masuk ke level iman paling rendah. Kalau sudah dengan hati, tidak berani lagi menasihat, itu sudah rendah sekali. Yang paling hebat yang mana? Yang berani mencegah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Jadi Allah akan bersama dengan para pemimpin yang selalu memikirkan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Baik, itu yang kedua, yaitu memberi nasihat tidak mesti harus diminta. Ada satu hadis yang Rasulullah memasukkan ini bahagian daripada kewajiban. Kata Rasulullah, haqqul muslim 'alal muslim sittah. Kewajiban sesama muslim itu ada 6 perkara.
Di antaranya iza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengan sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Wa iza da'aka fa'ajibuhu. Kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa iza stansahaka fansahlah. Kalau engkau diminta untuk memberi nasihat, maka berilah nasihat. Jadi ini maksudnya, kalau diminta, itu waktunya memberi nasihat. Tidak diminta pun, berilah nasihat. Baik. Yang ketiga, ikhtiyarul uslub al-munasib lin-nasihah. Ketika memberi nasihat, berilah nasihat dengan metode, cara yang cocok dengan tempat dan keadaan. Berilah nasihat, lihat kita sedang berhadapan dengan siapa. Ini ilmu psikologi ini penting Pak dalam memberi nasihat. Jadi jangan sampai tahambu nasihat, aju di ke kawan ramai, kita enggak lihat orang. Jangan begitu. Dengan siapa kita sedang berhadapan, disesuaikan. Oh, kalau dia seorang pejabat, berilah nasihat sesuai dengan kapasitasnya. Jangan berbentuk hinaan. Berbentuk hinaan di depannya malah menyebabkan bukan nasihat, tetapi dia merasa terhina. Misalnya datang bupati ke tempat kita atau wali kota, lalu kita diizinkan memberi ceramah. Di situ kita semprot bupati langsung di depan. Misalnya kita kasih izin ceramah tarawih, Pak. Nah, bupati hina nika. Atau pejabat-pejabat lainlah, apakah camat, pak kecil segala macam. Kita semprot di situ. Di situ bukan membuat kebaikan, malah menimbulkan kebencian. Kita salah cara. Makanya para ulama menasihati man wa'adha aqahu sirran faqad wa'adahu wazalah. Barang siapa yang memberi nasihat kepada saudaranya dalam keadaan baik, dalam keadaan sepi, maka dia telah benar-benar memberi nasihat. Tapi barang siapa yang memberi nasihat dalam keadaan buruk, maka dia sebenarnya sedang mencela dan menghinanya. Jadi kadang-kadang orang kurang ilmu psikologi ini. Ilmu agama banyak, faham cabang-cabang ilmu Islam, faham. Tapi ketika memberi nasihat tidak melihat tempat. Kadang-kadang ada orang yang kita sebut namanya di atas mimbar. Ketika kasih nasihat kita sebut namanya, misal nyobruk kita bilang. Dia di depan kita, dia tunduk ke bawah, Pak, menahan rasa malu. Kita fikir kayaknya tobat ni orang ni setelah kita bilang. Dan kita lupa ketika dipuji-puji orang, cukup haya ceramah. Gitu mana obeh naik ke urangnya, kok haya ceramah. Itu bukan haya Pak yang bangai. Memberi nasihat dengan memojok-mojokkan orang di depan, itu dia nampaknya tunduk bukan karena mendengar nasihat, tapi dia sedang merencanakannya pajang kubalahan. Kanging bah wate katreun tu bah. Di situ dia mau lawan ramai orang, takut nanti dikeroyok. Dia tahan dirinya. Di situ dia mulai dendam, apalagi disebut namanya, misal begitu kan. Nah, di saat itulah kita harus faham bahawa nasihat itu perlu cara. Lihat siapa. Bahkan semua nasihat itu lebih efektif dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Kekerasan hanya membuahkan hasil kita yang bermasalah, kita yang mudarat. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun menghadap Firaun, apa nasihat Allah kepada Musa dan Harun? Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa, wahai Harun, bicaralah engkau di depan Firaun dengan bicara yang lembut, kata Allah. Di depan Firaun disuruh lembut. Ini di depan manusia bandit nomor 1 di zaman itu. Nabi Musa dan Harun dinasihati Allah, pergilah menghadap Firaun
bicaralah di depannya dengan qaulan layyina, pembicaraan atau nasihat yang lembut. Layyin itu lembut. Lana yalinu, lembut. Makanya kalau ada isteri yang bernama Lina, itu seharusnya lembut. Kalau dia kerjanya mepep-pep, suruh ganti nama. Jadi ini nasihat Allah kepada Musa dan Harun. Apa kata Allah berikutnya? La'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Semoga Firaun setelah mendengar nasihatmu, dia akan mengingat siapa dirinya dan semoga dia bertambah takutnya kepada Allah. Dia semoga takut kepada Allah. Ini efek memberi nasihat lembut, efeknya dua. Membuat orang sadar diri, kemudian membuat bertambah takut. Itu efek. Namun jangan jangan terlalu pede. Allah berkuasa. Makanya contohnya Firaun dinasihati dengan lembut pun ternyata tidak berhasil. Tetap ujungnya mati dalam keadaan durhaka kepada Allah. Bapa-bapa yang Allah muliakan, makanya kita dalam hidup ni menasihati dengan lembut tetap lebih efektif. Beda ayah yang keruh dengan ayah yang memberi nasihat lembut, beda. Seorang ayah yang keras, ibu yang keras memberi nasihat. Jadi ada anak yang kadang-kadang bermasalah ketika diberi nasihat dengan keras. Kita caci maki. Tak apa-apa kita bilang di depan anak, ikah anak kurang ajar, ikah nyau, ikah haji. Kita katakan macam model, kita katakan, itu anak di depan kita mungkin enggak berani lawan karena dia masih mengingat ini orang tuanya. Tapi di belakang kita, dia bisa jadi melanjutkan semua kejahatannya karena dia merasa dia bukan dinasihati, tapi dia merasa dimarahi. Makanya enggak sembuh-sembuh itu penyakit anak gadis. Apalagi, bukankah Rasulullah sudah mengatakan istausu bin nisa'i khairan, dengan perempuan hadapilah, nasihatilah baik-baik. Kenapa? Li'annal mar'ah khuliqat min dhila', karena perempuan dicipta dari tulang rusuk. Wa'adaha a'waj, tulang rusuk itu di atasnya ujungnya bengkok. Kalau tidak pernah dinasihati terus bengkok, dinasihati dengan keras patah. Makanya istri, anak, perempuan kalau dinasihati dengan keras patah. Makanya berlaku baiklah dengan para istri. Jangan nasihati dengan cara yang buruk. Istri itu lebih kena, anak perempuan lebih kena, dan istri. Itu kalau kita dudukkan di depan, lalu kita mengatakan baik-baik, kita bilang ini melawan agama. Apalagi kalau kita tambahi wang belanja, itu lebih didengar lagi nasihat kita. Nyompat bank belanja yang biasa 2,5 juta, mulai bulannya long tamah 5 juta. Itu enggak perlu kita nasihat, baik sendiri dia. Makanya perlu cara, uslub itu perlu. Tapi cuma main tampar, caci maki, itu jangan berharap istri bertambah baik, bertambah benci. Seandainya ada racun sianida, dia taruh dalam kopi. Seandainya. Tapi kalau baik-baik, bertambah cinta, yang tidak pernah diurut waktu kita pulang. Setelah kita nasihati baik-baik, kita tambahi wang belanjanya, kamu lagi diurut baule, diurut penuh, diurut gede. Teruk bak cemekam item melih. Kalau sudah berbuat baik, istri itu dicipta dari tulang rusuk. Keras patah. Makanya kalau keras-keras itu hari ini kita nasihat, malam dia sudah bungkus koper. Dimasukkan ke dalam koper semuanya. Anak-anak dimasukkan juga dalam koper. Berangkat, lari dengan L300. Ujung-ujung main cewek dengan supir LR tu. Karena di mata dia, supir L300 lebih lembut daripada suaminya. Di supir LR tu di depan istrinya lebih parah juga. Akhirnya terjadilah. Ini akibat apa? Tidak ada cara untuk nasihat. Coba kalau nasihatnya, Pak, duduk, anak istri duduk. Nasihati baik-baik. Kalau perlu kita bersandiwara sedikit, Pak. Keluarkan air mata. Jadi siapkan air dulu. Nangis. Ini ayah tidak sanggup lagi. Saya sebagai suami kalau begini. Itu
tersentuh hati, malam itu sudah cukup. Jangan mandum klik. Besok insya-Allah tidak pakai lagi celana ketat dengan nasihat yang lembut. Maka nasihat itu perlu cara. Dengan pemimpin jangan nasihat yang sifatnya menjatuhkan kedudukannya, karena tidak akan sadar, malah bertambah-tambah dendam dan kebencian. Nah, ini yang dimaksud dengan al-uslub al-munasib. Rasulullah menasihati sahabat macam-macam cara. Kalau dilihat sahabat ini tipe orang yang bisa terima nasihat, dia nasihati langsung. Tapi kalau dia lihat tipe enggak bisa terima nasihat, dia enggak nasihat dulu. Dia biarkan, di hari lain baru dia nasihat. Contohnya apa? Ada sahabat dari golongan Arab Badui datang ke Masjid Nabi, kencing di dinding Masjid Nabi, Pak. Itu dibintis Masjid Nabi. Dia tuh terus begitu. Sahabat lain dah cabut pedang. Mereka minta izin ke Nabi, kukuh daku Rasulullah. Ini bukan orang kafir nih, orang Arab Badui sudah Islam. Karena enggak tahu, dia pikir boleh kencing di mana-mana. Dia kencingi dinding Masjid Nabi dari dalam. Kan lantainya kan masih pasir dan kerikil, dikencinginya. Sahabat sudah siap memukul, ada yang sudah cabut pedang karena dia lihat kurang ajar sekali kencing dalam masjid. Kata Nabi kepada sahabat memberi isyarat, jangan, biarkan. Dibiarkan sampai habis kencingnya. Lalu Rasulullah mengatakan dalam hadis, ambillah gayung yang isi air, yang berisi air, siramlah di tempat kencingnya. Jadi kenapa Nabi larang jangan? Ternyata pertama, kalau dipukul sedang kencing, maka menghambu-hambu kencingnya ke tempat lain, Pak. Itu yang pertama. Ini syarah hadis para ulama. Kalau dipukul sedang kencing langsung, kita kadang-kadang mohop kan, Pak. Mohop enggak tunggu waktu. Nabi sabar sekali, biar aja dia kencing dulu. Nanti tinggal siram di tempat dia kencing saja. Yang kedua, Nabi tidak menasihati di situ karena orang tipe begitu, yang namanya Arab Badui, itu tipenya apa? Tipe keras. Orang Arab Baduinya tipe tunggang. Orang-orang tunggang itu. Mereka itu dilayani oleh Nabi dengan cara yang berbeda. Begitu cara Nabi. Di hari yang lain baru dinasihati. Nanti Nabi kadang-kadang naik ke atas mimbar memberi nasihat waktu Jumat. Jangan begini, jangan begini. Yang kemarin dilakukan, dia biarkan dulu karena melihat kalau dinasihati langsung bisa ribut. Dan mereka bisa tidak percaya lagi kepada Nabi. Begitu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Nabi sedang jalan dengan sahabat, orang Arab Badui turun dari bukit, dipanggil dari jauh, Muhammad. Muhammad. Kayak model kita orang-orang Bini Laut, Muhammad, kata dia. Muhammad, sedangkan sahabat enggak berani manggil nama Muhammad. Sahabat manggil ya Nabi, ya Rasul, ya Rasulullah. Enggak pernah ada sahabat manggil ya Muhammad. Abu Bakar teman SD Nabi. Seandainya ada SD. Kan? Yang dari SD pun ya, Pak. Tidak pernah Abu Bakar memanggil Muhammad. Selalu memanggil ya Rasulullah. Ya Rasul, itu sahabatnya itu, dari kecil itu, teman mainnya dulu. Ini Arab Badui ini turun dari bukit, Muhammad, tunggu dulu, Muhammad, tunggu. Dipanggilnya. Sahabat begitu dengar, juga cabut pedang. Sahabat model cabut pedang saja kalau menghadapi orang begitu. Model-model Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Ali bin, enggak ada cerita. Kalau dengar gitu cabut pedang. Mereka minta izin. Kutakat Rasulullah. Kata Rasulullah jangan. Ternyata Rasulullah menunda, tidak langsung marah, tidak langsung menasihati di situ. Begitu orang Arab Badui itu mendekat, dipeluknya Nabi. Lalu dia mengatakan, demi Allah, demi ibuku, demi ayahku, aku lebih mencintaimu daripada mereka. Ternyata dia datang dari jauh bahasa kasar hanya untuk memeluk Nabi, mengungkapkan cinta. Itu tipe Arab-Arab Badui itu kalau di kita, Pak, model-model orang-orang keras begini, itu nasihatnya beda. Bagah bengehile tu ate kata mengen baru ada nasihat gak nyan bunuh hanaget kahai ustaz model laginya. Baik-baik caranya, insya-Allah masuk. Tapi kalau kita tidak tahu cara ini, kita bisa-bisa salah tempat. Dengan orang-orang yang main judi, kita datang ke tempat judi,
lalu langsung kita keluarkan ayat dan hadis, lalu kita bilang qala Allah Taala fil Quranil Karim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipepoh ayat-ayat, dipepoh di hadis, pepoh. Cara lebih hebat. Makanya terdapatlah riwayat ketika masuk Islam ke tanah Jawa, salah satu yang dikenal sebagai salah seorang ulama yang kemudian disebut dengan Sunan Kalijaga, itu kan riwayatnya disebutkan beliau bermain dengan memasukkan adat istiadat duluan supaya orang-orang Hindu tidak merasa dihilangkan adatnya, sehingga muncullah wayang, muncullah cara adat-adat Jawa tapi sudah dirubah menjadi kebiasaan-kebiasaan Islam. Ketika Islam sudah kuat, barulah adat itu seharusnya sedikit-sedikit dihilangkan, kan begitu. Nah, ini uslub, ini cara memberi nasihat. Baik. Sedikit lagi. Kemudian yang keempat, syumuliyatin nasihah li umurid din wad dunya. Nasihat hendaknya jangan hanya memberi nasihat urusan dunia, tapi sisipkanlah urusan akhirat dalam semua nasihat. Ini maksudnya, sering sekali orang mengira sudah memberi nasihat, padahal yang dia nasihati hanya kehidupan dunia. Jadi kalau bicara di depan anak, dia bicaranya masalah dunia. Nyona ada katambang SMP, nanti sambung SMA, nanti ambil jurusan IPA, setelah itu kamu masuk ke teknik kimia, nanti begini, nanti kalau sudah dapat kerja begini, buat rumah nanti model begini, nanti kenderaannya begini. Nasihatnya nasihat urusan dunia, urusan harta. Para ulama mengatakan setiap nasihat sisipkanlah akhirat, karena dunia itu akan kita tinggalkan, akhiratlah yang abadi. Jadi walaupun bicara tentang sekolah, tapi sisipkan akhirat. Nak habis SMA masuk ke mana? Oh, kalau kedokteran. Nanti kalau sudah jadi doktor, apa manfaatmu untuk agamamu? Benar teruk kenan. Benar nasihat ke anak yang doktor. Kalau kamu nanti sudah jadi doktor, ketemu dengan pasien yang miskin, apa yang kamu lakukan? Kamu sudah punya uang di ATM ratusan juta, pasien miskin enggak sanggup bayar obat, apa yang kamu lakukan? Sisipkan akhirat dalam semua urusan dunia. Itu nasihat terbaik. Memang kita enggak bisa tinggalkan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah lupakan nasibmu di dunia, kata Allah. Tetapi akhirat tujuan akhir. Maka semua nasihat-nasihat dunia selingi dengan nasihat akhirat. Kalau Luqman Al-Hakim dicatat namanya dalam Al-Quran karena nasihatnya nasihat agama semua. Jangan syirik, jangan sombong, jangan kikir, jangan lawan orang tua. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Insyaallah kita lanjutkan poin-poin selanjutnya esok subuh insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak dudukkan semuanya. Ayah mengatakan seperti Nabi Ya'qub nasihati anaknya, dikumpulkan semuanya. Lalu ditanya oleh Nabi Ya'qub, ma ta'buduna min ba'di, kalau seandainya ayah meninggal, siapa yang kalian sembah setelah ayah meninggal? Lalu mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika, kami tetap menyembah Tuhanmu wahai ayah, dan Tuhan nabi-nabi sebelummu ya ayah. Itu contoh Nabi memberi nasihat. Kita ini jangan sampai dalam sebulan enggak ada nasihat untuk anak. Kumpulkan mereka sebulan sekali, dudukkan, nak, ini begini, ini begini. Itu Pak, membuat cinta bertambah-tambah pada diri anak. Nasihat itu mungkin ada 1-2 anak yang enggak mempan, tapi dengan kelembutan, kita meninggal, bisa jadi dia taubat di situ. Di situ dia menyesali semua yang telah dia lawan dari orang tuanya. Yang penting, nasihat itu lebih hebat daripada kekerasan. Nasihat itu lebih hebat daripada kekerasan. Banyak orang yang dikeraskan tidak berhasil, tapi begitu diberi nasihat dengan baik, menitiskan air mata, taubat, lalu dia berbalik arah menjadi orang baik. Itu banyak terjadi. Baik, yang terakhir, al-israr bin nasihah. Paling bagus itu nasihat di dalam sir, di dalam sepi.
Tidak baik menasihati orang di depan umum, kecuali khutbah Jumaat, seperti tausiah begini. Itu nasihatnya umum, tapi jangan pojok-pojokkan seseorang. Tapi kalau mau kasih nasihat yang membuat orang lain sadar, taubat, itu paling bagus dalam keadaan sir, sepi. Kita mau kasih nasihat kepada seseorang, kalau kita lakukan depan umum, dia malu. Tapi kalau kita tunggu orang tidak ada, lalu kita nasihati baik-baik, maka itulah nasihat yang sebenarnya. Dan orang lebih banyak taubat. Maka ini para petua-petua kampung, kalau mau kasih nasihat kepada orang tabe-tabe kan, ahli maksiat yang menghambu-hambu dalam kampung, itu kalau kita kadang-kadang keraskan di depan kawan ramai, mereka kadang-kadang tidak taubat-taubat. Tapi coba panggil satu, ya, panggil ke kantor kecil, beri nasihat begut-gut, insya-Allah beda, hasilnya beda, Pak. Ya. Kalau perlu kasih surat miskin setelah itu, karena jenis orang merebut-rebut surat miskin. Tanya kenapa dia surat kasihin? Dengar nasihat lu ni. Begini, insya-Allah lebih efektif. Orang dinasihati di dalam sepi itu terkena langsung di hatinya, dan dia tidak merasa dijatuhkan. Ada satu riwayat, contoh Imam Hambali dulu pernah melewati muridnya yang sedang mengajar. Jadi ini murid senior sedang mengajar murid-murid lain. Jadi muridnya ini duduk di bawah pohon, sedangkan yang murid sedang diajar itu duduknya di luar pohon, terkena panas. Si guru di bawah pohon dingin, murid-murid kepanasan. Imam Hambali lewat. Ketika lewat, dia lihat murid seniornya mengajar model begitu. Dia biarkan murid-murid lain dalam kepanasan, dia sendiri duduk di bawah pohon. Dia lewati, tidak dinasihati di tempat itu. Lalu kapan dinasihati? Ketika malam sudah datang, ketika kira-kira malam larut lah, sekitar pukul 12 begitu kan, yang jam 11, baru Imam Hambali mengunjungi kamar murid seniornya tadi. Dan itu pun mengunjungi ke kamarnya, kakinya, dalam riwayat itu kakinya diinjit-injit supaya enggak terdengar suara kaki ke murid-murid lain, supaya enggak heboh bahwa Imam Hambali datang ke kamar muridnya yang senior ini, supaya enggak ketahuan. Diketuk pintu dengan suara paling lembut, keluar muridnya. Disitulah Imam Hambali menasihati di tengah malam itu. Ya, tidak baik seorang guru duduk di bawah pohon dalam keadaan dingin, terlindung dari matahari, sedangkan murid-murid yang lain kepanasan. Tidak baik, kata Imam Hambali. Besok jangan begitu lagi. Itu nasihat seorang syekh besar kepada muridnya. Dia enggak mau nasihat muridnya di depan ketika mengajar tadi. Kenapa? Takut mempermalukan murid seniornya ini di depan murid-murid yang lain, sehingga menyebabkan kemarahan. Maka kalau kita melihat sahabat kita ada masalah, Pak, nyan baik di keumum takat-takat. Baik kadengar lah tiga nyokah mana jangan. Tunggu sudah sepi, minta izin sebentar. Taduk si anda perlehai lo nak pegah. Itu lebih baik dan itu lebih mengena di dalam nasihat, insya-Allah. Ya. Nah, ini adab-adab dalam memberi nasihat. Ini karena waktu kita tidak cukup ya, Pak Azan ya. Sepertinya malam ini kita tidak buka tanya jawab. Yang penting mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat agar kita lebih hebat dakwah kita di dalam agama ini, insya-Allah. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.